Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Hani di pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 6, yaitu Teorema Pitagoras pertemuan pertama. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari materi kita kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari teorema Pitagoras yang mencakup pengertiannya. Kemudian kita akan lanjutkan mempelajari triple Pitagoras, penerapan teorema Pitagoras. Nah, setelah itu kita akan mempelajari segitiga-segitiga khusus dan langsung masuk lagi ke segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90 derajat. Baik, kita akan langsung masuk ke materinya. Teorema Pitagoras. Ya, sebelum kita masuk ke teoremanya itu sendiri, kita akan kenalan dulu nih dengan si teorema Pitagoras. Ya, ternyata teorema Pitagoras itu, terutama Pitagorasnya ya, diambil dari nama seorang ilmuwan Yunani yang bernama Pitagoras, dan beliau itu hidup di masa atau di tahun 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Nah, salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah teorema Pitagoras. Teorema ini juga yang sekarang sedang kita pelajari. Nah, di sini teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nih ya, di sini saya ulangi lagi bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Itu kata Pitagoras. Ya, di sini ada yang kata yang saya warnai berbeda, yaitu segitiga siku-siku. Kenapa diwarnai berbeda? Karena si teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jika segitiganya bukan segitiga siku-siku, maka kita tidak bisa menerapkan teorema Pitagoras pada segitiga tersebut. Ya, apa sih segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku itu adalah sebuah segitiga yang salah satu sisinya itu berukuran 90 derajat atau siku-siku, ya, atau sudut siku-siku. Begitu kita sering sebut ya, atau sudut siku-siku. Jadi kita harus ingat nih, yang namanya Pitagoras, teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Sebenarnya, untuk memeriksa kebenaran teorema Pitagoras atau pembuktian dari teorema Pitagoras ini caranya banyak sekali. Ya, bisa kalian cari sendiri di internet. Ada banyak banget cara membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Tapi kali ini saya akan menjelaskan yang paling simpel saja menurut saya, dan itu ada di buku kalian, ya, ada di buku Paket Matematika Kemendikbud edisi revisi 2017 semester 2, halaman 5-6 bagian Ayo Kita Amati. Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa kita harus menyiapkan potongan kertas yang berukuran persegi dengan ukuran yang pertama itu 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Ya, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga membentuk gambar seperti ini. Ya, itu ada di buku. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini muncul sebuah pertanyaan. Ya, apakah luas persegi terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi lainnya? Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pitagoras, bahwa kuadrat sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, di sini kita akan buktikan dengan menggunakan sebuah persegi. Ya, di sini kita lihat
seperti ini. Nih, ya. Untuk persegi yang pertama yang berukuran 3, ya. Berukuran 3 kali 3. Berarti di sini 3, di sini 3. Di sini kita buat saja langsung luas persegi A. Ya. Luas persegi A berarti persegi itu luasnya apa? Sisi kali sisi. Berarti di sini dapat kita katakan 3 kali 3. Berarti berapa? 9. Nah, kemudian kita lanjut ke persegi yang kedua, yaitu persegi B. Di sini 4 kali 4. Berarti luas persegi B ya sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, kemudian kita lihat lagi. Persegi yang ketiga, persegi C. Di sini ukurannya adalah 5. 5, 5. Berarti kalau kita ditanya luasnya, luas persegi C itu adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ini kan udah ya, luas. Nah, apakah luas persegi terbesar? Berarti luas persegi C itu sama dengan luas persegi A ditambah dengan luas persegi B. Kira-kira sama nggak? Coba kita cek ya. Di sini 25 sama dengan 9 ditambah 16. Apakah 9 ditambah 16 sama dengan 25? Betul ya. Berarti memenuhi. Ya, benar. Ya, dari sini dapat kita lihat bahwa nih ya, lihat ya. Sebelah sini kita lihat. Di sini saya misalkan ini C ya. Sini C, ini A, yang ini B. Maka di sini dapat dikatakan bahwa luas persegi C berarti C pangkat 2, ya kan? C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, seperti itu. Berarti cocok ya dengan pernyataan yang diberikan oleh Pythagoras bahwa sisi miring, kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. A kuadrat, B kuadrat. Seperti itu. Jadi ini memenuhi ya. Berarti bisa dikatakan bahwa si Pythagoras itu betul. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi nih supaya bisa lebih paham. Ya. Di sini juga selanjutnya akan saya beri beberapa simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam matematika. Nah, di sini ya saya ulangi lagi yang tadi. Segitiganya begini tadi ya. Begini. Kemudian tadi kita lihat lagi A-nya sebelah mana? A-nya di atas ya. Segitiga A, B, C. Siku-sikunya di B. Begini. Nah, kalau kita melihat segitiga yang seperti ini, ya segitiga seperti ini, ada sisi yang kita sebut dengan hipotenusa. Ya, yang mana sih hipotenusa? Hipotenusa itu yang ini. Ya, ini. Ini kita sebut dia dengan hipotenusa atau sisi miring. Ya. Apa ciri dari hipotenusa atau sisi miring? Itu dia berada di hadapan sudut siku-siku. Ini kan sudut siku-sikunya di sini. Hipotenusanya berarti di depannya. Di sini nih. Nah, ini adalah hipotenusa atau sisi miring. Dia juga adalah sisi terpanjang di sebuah segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau sisinya paling panjang di segitiga siku-siku, berarti dia adalah hipotenusa. Seperti itu ya. Nah, ini begini. Kemudian lagi yang biasa kita gunakan, ya selain dari penamaan garis ABC seperti ini, ada juga yang begini. Nanti kita lihat bedanya. Ya, ini saya pakai nama yang sama, ABC, ya, di sini. Kemudian saya akan ganti warna yang lain supaya terlihat. Nih.
Ya, di sini berarti ada 3 sisi, yaitu sisi pertama adalah AB. Sisi kedua itu adalah AC dan ada sisi ketiga yaitu BC. Begini ya. Nah, nama ini juga bisa kita ganti dengan yang lain. Ya, seperti ini caranya. Kalau kita melihat garis yang di depannya ada simbolnya seperti ini, maka si garis itu bisa kita namai dengan garis B. Tapi kita simbolkan dengan huruf kecil. Ya, di sini B. Yang di sini AB berarti dia garisnya C. C kecil simbolnya seperti ini. Di sini BC berarti dia A. Di sini, kalau kita lihat balik lagi ke sini, AB itu kita sebut juga dengan garis C, sisi C. Sisi AB, sisi C itu sama ya. Kalau dibikin satu huruf, kita pakai C, C kecil. Kalau bikinnya dua huruf, berarti AB. AB sama ini ya. Kemudian, kalau AC berarti dia B. Kalau BC itu A. Seperti itu ya simbolnya. Nah, ada lagi. Kalau kita punya sebuah segitiga, nih ya, contoh di sini nih. Misalnya ada pernyataan begini. Sebuah segitiga siku-siku, sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya namanya ABC. Sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C. Ya, siku-sikunya di C. Gambarkan. Nah, cara menggambarkannya adalah kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Seperti ini, kita tentukan siku-sikunya di sebelah sini. Dia bilang segitiga siku-sikunya di C. Berarti yang siku-siku ini C. C. Berarti di sininya bisa A, bisa B. Berarti di sini biasanya A, B, C. Dia searah dengan jarum jam A, B, C. Seperti itu ya. Jadi dia harus konsisten cara penamaannya. Siku-siku di C, berarti C-nya di sini. Seperti itu. Yaitu untuk simbol-simbolnya. Nah, apa sih gunanya kita mengetahui ini? Seperti ini. Karena kadang kita mendapati soal yang kita harus menentukan rumus yang berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Contoh nih ya. Contoh. Nih, misalnya di sini saya punya contoh yang pertama. Saya punya sebuah segitiga siku-siku begini. Siku-sikunya di sini namanya adalah KLM. Ya, KLM, segitiga KLM. Siku-siku di K. Ya, berarti kan gambarnya seperti ini. Yang ditanya adalah rumus yang berlaku. Rumusnya rumus Pythagoras maksudnya ya. Pada gambar tersebut. Nah, rumusnya maksudnya rumus Pythagoras. Nah, di sini kita bisa bikin nih. Ya, kita bisa buat beberapa tipe rumus. Ya, yang pertama, kalau kita mulai dari hipotenusa, berarti ML itu yang paling panjang ya, sisi miring. Hipotenusanya nih. Berarti sisi terpanjang. Berarti kita bikin di sini bisa ML pangkat 2 sama dengan KL pangkat 2 ditambah KM pangkat 2. Ini bisa. Ya. Kemudian bisa juga kita bukan ML sama dengan, tapi mau pakainya KL. Ya, KL kuadrat sama dengan. Ya. Berarti di sini karena yang paling panjang adalah ML, ML pangkat 2 dikurang dengan KM pangkat 2. Seperti itu. Nah, yang ketiga bisa juga kalau kita diminta cari KM-nya. Ya, maka yang berlaku adalah KM pangkat 2 sama dengan ML pangkat 2 dikurang KL pangkat 2. Seperti itu. Itu adalah rumus-rumus yang berlaku pada segitiga ini. Nah, sekarang
bagaimana kalau kita mau pakainya simbolnya satu huruf, ya? Simbolnya satu huruf. Di sini saya kasih warnanya biru saja ya, biar semoga kelihatan ya, biru. Nah, yang satu huruf. Berarti kita namain dulu nih garisnya. Garis ML, nama lainnya adalah K kecil, ya. Kemudian garis MK atau KM, nama lainnya adalah L kecil. Yang ini M. Nah, sekarang kita akan namai atau membuat rumus dari nama ini. Dari sini ya, ML berarti K. K pangkat 2 sama dengan KL, berarti M. M pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang KL, mana KL? Ini ya, KL. Berarti di sini M pangkat 2 sama dengan ML K pangkat 2 dikurang L pangkat 2. Kemudian kalau kita cari L pangkat 2, itu kita dapatnya K pangkat 2 dikurang M pangkat 2. Kira-kira seperti itu rumus Pythagoras pada gambar 1. Nih ya. Pythagoras pada segitiga 1. Ini segitiga 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan berikan lagi. Di sini ini warnanya lanjut aja ya, supaya nggak ganti-ganti lagi. Ini yang kedua. Nanti coba kalian kerjakan sendiri ya. Di sini saya punya sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, segitiganya harus siku-siku. Ya, ditandai dengan tanda yang seperti ini biasanya. Ya, nama segitiganya adalah P, Q, R. Coba buat rumus yang berlaku pada segitiga tersebut. Oke, itu nanti bisa dikerjakan, dicoba supaya lebih paham lagi, ya. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan soal teorema Pythagoras. Di sini saya ada beberapa soal tentang teorema Pythagoras. Semoga semakin mempermudah pemahaman kita untuk memahami si teorema Pythagoras. Oke, kita langsung mulai saja. Soal yang pertama. Tentukan nilai X pada segitiga siku-siku berikut. Ya, kita lihat dulu, kita analisis dulu nih gambarnya. Ya, gambarnya kita analisis dulu, guys. Oke, nih. X-nya di sini ya, di depan siku-siku. Berarti dapat kita katakan bahwa dia adalah hipotenusa. Ya, hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang. Ya, hipotenusa. Nah, sekarang supaya lebih mudah menghitungnya, di sini segitiganya kita namain dulu aja. Di sini saya mau namainnya ABC. Bebas ya namanya ya. A, B, C. Ya, maka di sini dapat kita langsung analisis saja. AB itu ukurannya adalah 12. Kemudian BC ukurannya 15. Dan satunya lagi AC itu X. Ya, karena yang ditanya adalah X-nya dan AC itu adalah hipotenusa, maka berlaku rumus yang seperti ini. Berikut ya. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Atau kalau kata Pythagoras itu adalah kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini akan lebih mudah. AC tinggal kita masukkan X pangkat 2 sama dengan AB-nya itu 12 pangkat 2 ditambah BC-nya 15 pangkat 2. Tinggal kita hitung saja. X pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 225. Maka X pangkat 2 sama dengan 369.
Nah, ini baru dapat X pangkat 2-nya. Yang ditanyakan X-nya. Berarti harus kita akarkan. X sama dengan akar 369. Apakah bisa disederhanakan? Bisa, tapi cukup sulit ya. Jadi biarin aja dulu kayak gini. Ya, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nih. Tentukan nilai X pada segitiga siku-siku berikut. Ya, seperti biasa kita analisis dulu nih. X-nya di sini posisinya. Apakah dia hipotenusa? Bukan ya. Hipotenusanya 13. Ya, dia bukan sisi miring. Ya udah, kita namain dulu aja di sini. Di sini saya mau namain segitiganya PQR. Ya. PQR. Bebas ya namainnya. Kalau nggak ada namanya, kita bisa namain apa saja. Ya, ini hipotenusanya di sini saya tandai dengan huruf H ya. Hipotenusanya 13. Di sini tinggal kita bikin saja, berarti PR sama dengan 5. RQ si hipotenusa sama dengan 13. Yang ditanya PQ sama dengan X. Ini yang ditanya ya, X-nya berapa? Ini RQ, ini PQ, kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu rumus yang berlaku untuk segitiga ini. Ya, yang ditanya PQ. PQ itu ingat dia bukan hipotenusa ya. Maka yang berlaku adalah PQ sama dengan PQ kuadrat sama dengan sisi terpanjangnya hipotenusanya RQ kuadrat kita kurang dengan sisi lainnya ya PR kuadrat. Seperti itu. Ya, kalau sudah dapat seperti ini akan lebih mudah. Kita tinggal masukin angkanya. Di sini X kuadrat sama dengan RQ-nya 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Nah, lanjut sini. X kuadrat sama dengan 13 pangkat 2, 169. Dikurang 25, 5 pangkat 2, 25. Berarti dikurang ya, 144 ya. 144. Ini baru X kuadrat. Kita cari X-nya. X sama dengan akar 144 sama dengan 12. Berarti dapatnya 12. Gampang ya soalnya ya. Bisa difahami kan sampai sini? Berikutnya kita akan lihat soal yang lebih susah sedikit ya. Langsung saja kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini dia soalnya. Tentukan panjang AB dari gambar berikut. Nah, jadi kita dapat gambarnya kayak gini ya, bukan segitiga siku-siku. Tapi kita analisis dulu nih. Dia ada dua sudut siku-siku. Jadi sebenarnya ini seperti dua segitiga siku-siku yang digabungkan ya. Oke, kita lanjut saja supaya lebih jelas. Tentukan panjang AB dari gambar berikut. AB yang ini ya, AB-nya. AB-nya di sini. Nih AB, yang ditanya yang sini. AB. Nah, kemudian yang diketahui hanya ini. Supaya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, di sini kita bikin garis bantu ya di DB. Kita hubungkan DB-nya. Nah, kelihatan ya? Benar ya, jadinya dia adalah dua buah segitiga siku-siku yang digabungkan. Seperti itu. Nih kalau kita pisahkan gambarnya, di sini begini lebih panjang ke sini. Ini siku-siku. Ini yang C ya, siku-sikunya C. Maka di sini yang ini nih. Yang ini berarti di sini B. Yang ininya D. Ya, BC-nya 7. Kemudian DC yang ini ya berarti ya. DC nih. 4. Di sini 4-nya. Seperti ini. Nah, satu lagi segitiganya di sini kita bikin ini siku-siku di sini. Di sininya D. Ini A. Ini B. DA-nya 6 cm. Kemudian AB-nya yang ditanya. Seperti itu ya. Nih.
kalau kita mau cari AB, ya cari AB, berarti kita harus punya terlebih dahulu si DB, ya. Kalau kita mau cari AB yang ini nih, berarti kita harus cari DB-nya dulu. Nah, ini kan DB-nya sama karena garisnya sama ya. Nih, berarti dari gambar yang pertama kita cari dulu DB-nya, ya. DB itu di gambar yang pertama ini saya tandai gambar pertama, ini gambar kedua atau segitiga pertama. Ini ya supaya lebih jelas. Segitiga kedua. Berarti di sini kita lihat DB. DB itu berarti hipotenusa ya. DB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 karena hipotenusa berarti ditambah CD pangkat 2. DB pangkat 2, benar ya, DB pangkat 2, CD, oke. Berarti selanjutnya tinggal kita masukkan angkanya. BC berarti 7. 7 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Di sini kita dapat 49 ditambah 16. Ya, kita tambahkan berarti kita dapat 65. Ya. Ini DB pangkat 2-nya. Ya. Kalau sudah dapat seperti ini, kita tidak perlu dulu akarin dia karena nanti kita akan gunakan lagi di sini. Ya. Kita akan gunakan di sini. Sekarang untuk segitiga yang kedua. Ya, segitiga yang kedua. Saya bikinnya di sini ya, segitiga yang kedua. Segitiga ABD. Kita lihat, berarti ini DB. Oh, ini supaya jelas kita akarin dulu aja ya. Supaya nanti kalian nggak bingung. Akar 65. Berarti di sini DB-nya kita dapat akar 65. Seperti itu ya. Yang dicari adalah AB. Sekarang kita bikin lagi kayak tadi. AB. Apakah AB adalah hipotenusa? Bukan ya. Dia bukan hipotenusa. Maka di sini dapat kita buat AB pangkat 2 sama dengan hipotenusanya DB. DB pangkat 2 kita kurang dengan AD pangkat 2. Seperti itu ya. Lanjutkan masukkan angkanya. DB-nya itu akar 65. Kita pangkatkan dengan 2. Dikurang AD-nya adalah 6 pangkat 2. Akar 65 pangkat 2 itu 65. Ya, akarnya hilang. Dikurang 36. Kita dapat 29. Maka AB sama dengan akar 29. Seperti itu jawabannya. Soal berikutnya, soal nomor 4. Ini adalah soal cerita. Nah, kalau kita menemukan soal cerita seperti ini, kita harus melakukan beberapa tahapan. Ya, mari kita baca dulu soalnya. Sebuah tangga yang panjangnya 7 meter disandarkan pada sebuah dinding yang tingginya 4 meter. Jika kaki tangga itu terletak 3 meter dari dinding, tentukanlah panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding. Nah, kalau ada soal cerita, hal yang pertama harus kita lakukan adalah analisis dulu. Soalnya seperti apa. Di sini dikatakan bahwa dindingnya tingginya 4 meter, terus tangganya 7 meter. Berarti otomatis dia pasti ada bagian yang menonjol ya. Ya, langsung kita gambar saja ilustrasinya supaya bisa lebih terlihat dengan mudah. Ya. Di sini ada dinding. Dindingnya itu katanya 4 meter di soal. Ya, panjangnya 4 meter. Kemudian disandarkan tangga. Ya, disandarkan tangga yang kaki tangganya terletak 3 meter dari dinding. Berarti ini ada jarak. Kaki tangga kan berarti sebelah sini kira-kira ya. Sini, gini. Ini 3 meter. Kemudian tangganya panjang sampai 7 meter. Berarti kira-kira seperti ini. 7 meter. Nah, terlihat ya. Kalau bagian dinding dan tanah otomatis dia membentuk sudut siku-siku. Berarti dia adalah segitiga siku-siku. Nah, pertanyaannya adalah
tentukan panjang tangga yang menonjol di atas dinding. Berarti yang ini yang ditanya ya. Sebelah sini. Ini yang ditanya. Ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini langsung saja kita hitung dulu. Apa yang harus kita hitung? Di sini saya namai lagi ininya, titik-titiknya. Ini A, di sini B, di sini C. Berarti langkah pertama adalah kita harus tahu dulu panjang tangga dari tanah sampai ke tiang yang paling tinggi berapa. Itu dulu yang harus kita cari. Ya, maka kita gunakan rumus Pitagoras di sini. AC di sini. AC, apakah AC itu adalah sebuah hipotenusa? Kita lihat ini ada di depan sudut siku-siku. Berarti betul, dia adalah hipotenusa. Kita bikin di sini AC pangkat 2 sama dengan berarti AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Sekarang langsung kita hitung saja. AC pangkat 2 sama dengan AB-nya 4 meter, 4 pangkat 2, kemudian BC-nya itu 3, 3 pangkat 2. Di sini lanjutkan hitung sebelah sini ya. AC pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9. Maka jawabannya adalah 25. Di sini berarti kita dapatkan AC sama dengan akar 25. Maka AC-nya itu 5 meter. AC 5 meter. Seumpamanya di sini D, kita kan ditanya panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding, berarti DA ya. Di sini maka DA sama dengan panjang tangganya 7 meter, kita kurang dengan 5 meter. Maka jawabannya adalah 2 meter. Mudah ya ternyata ya cara mengerjakannya. Jadi seperti ini untuk soal nomor 4. Soal berikutnya, soal nomor 4. Ini adalah soal cerita. Nah, kalau kita menemukan soal cerita seperti ini, kita harus melakukan beberapa tahapan. Ya, mari kita baca dulu soalnya. Sebuah tangga yang panjangnya 7 meter disandarkan pada sebuah dinding yang tingginya 4 meter. Jika kaki tangga itu terletak 3 meter dari dinding, tentukanlah panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding. Nah, kalau ada soal cerita, hal yang pertama harus kita lakukan adalah analisis dulu. Soalnya seperti apa? Di sini dikatakan bahwa dindingnya tingginya 4 meter, terus tangganya 7 meter. Berarti otomatis dia pasti ada bagian yang menonjol ya. Ya, langsung kita gambar saja ilustrasinya supaya bisa lebih terlihat dengan mudah. Ya. Di sini ada dinding. Dindingnya itu katanya 4 meter di soal. Ya, panjangnya 4 meter. Kemudian disandarkan tangga. Ya, disandarkan tangga yang kaki tangganya terletak 3 meter dari dinding. Berarti ini ada jarak kaki tangga kan berarti sebelah sini kira-kira ya. Sini, gini. Ini 3 meter. Kemudian tangganya panjang sampai 7 meter. Berarti kira-kira seperti ini. 7 meter. Nah, terlihat ya. Kalau bagian dinding dan tanah otomatis dia membentuk sudut siku-siku. Berarti dia adalah segitiga siku-siku. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang tangga yang menonjol di atas dinding. Berarti yang ini yang ditanya ya. Sebelah sini. Ini yang ditanya. Ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini langsung saja kita hitung dulu. Apa yang harus kita hitung? Di sini saya namai lagi ininya, titik-titiknya. Ini A, di sini B, di sini C. Berarti langkah pertama adalah kita harus tahu dulu panjang tangga dari tanah sampai ke tiang yang paling tinggi berapa. Itu dulu yang harus kita cari.
Ya, maka kita gunakan rumus Pitagoras di sini. AC di sini. AC, apakah AC itu adalah sebuah hipotenusa? Kita lihat, ini ada di depan sudut siku-siku. Berarti betul, dia adalah hipotenusa. Kita bikin di sini. AC pangkat 2 sama dengan, berarti AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Sekarang langsung kita hitung saja. AC pangkat 2 sama dengan AB-nya 4 meter, 4 pangkat 2, kemudian BC-nya itu 3, 3 pangkat 2. Di sini lanjutkan hitung sebelah sini ya. AC pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9. Maka jawabannya adalah 25. Di sini berarti kita dapatkan AC sama dengan akar 25. Maka AC-nya itu 5 meter. AC 5 meter. Seumpamanya di sini D, kita kan ditanya panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding, berarti DA ya. Di sini maka DA sama dengan panjang tangganya 7 meter, kita kurang dengan 5 meter. Maka jawabannya adalah 2 meter. Mudah ya ternyata ya cara mengerjakannya. Jadi seperti ini untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Kita lihat sini. Soal nomor 5. Oh, ternyata dia menggunakan Kartesius ya. Jadi di bidang Kartesius AB-nya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan soal yang seperti soal nomor 5 ini? Untuk mengerjakan soal nomor 5, kita bisa menggunakan cara seperti biasa yang tadi sudah kita pelajari teorema Pitagoras, yaitu dengan menghitung dulu. Di sini udah dikasih tahu ya. Jadi dari A, ini kan A, B. Tentukan jaraknya. Kita disuruh cari ini nih. Nih, ini jaraknya berapa? Begitu. Nah, caranya adalah pertama kita tarik garis dari titik A seperti sini, horizontal. Ya, horizontal. Kemudian dari titik B, vertikal seperti ini hingga menemukan titik potong. Titik potong yang membentuk sudut siku-siku. Seperti ini. Kemudian kita hitung satuannya. Ya, ini 8 satuan. Misalnya ini saya namakan O ya. Titik O. Maka di sini kita dapat OA sama dengan 8 satuan. Kemudian OB kita dapat 7 satuan. Ya, yang ditanya adalah AB. AB-nya berapa? Di sini langsung menggunakan teorema Pitagoras. AB. AB berarti hipotenusa ya, karena dia ada di hadapan sudut siku-siku. Maka di sini langsung kita bikin AB pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 ditambah OB pangkat 2. Kita dapat 8 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. 7 pangkat 2, 49. Kemudian kita tambahkan, hasilnya adalah 113. Ini adalah AB pangkat 2. Yang diminta adalah AB. Ya, maka akar 113. Ini jawabannya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Ya, di sini saya bikin cara 1. Ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Kita lihat sini. Soal nomor 5. Oh, ternyata dia menggunakan Kartesius ya. Jadi di bidang Kartesius AB-nya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan soal yang seperti soal nomor 5 ini? Untuk mengerjakan soal nomor 5, kita bisa menggunakan cara seperti biasa yang tadi sudah kita pelajari teorema Pitagoras, yaitu dengan menghitung dulu. Di sini udah dikasih tahu ya. Jadi dari A, ini kan A, B. Tentukan jaraknya. Kita disuruh cari ini nih. Nih, ini jaraknya berapa? Begitu. Nah, caranya adalah pertama kita tarik
garis dari titik A seperti ini horizontal, ya horizontal, kemudian dari titik B vertikal seperti ini hingga menemukan titik potong. Titik potong yang membentuk sudut siku seperti ini. Kemudian kita hitung satuannya. Ya, ini 8 satuan, misalnya ini saya namakan O ya, titik O. Maka di sini kita dapat OA sama dengan 8 satuan. Kemudian OB kita dapat 7 satuan. Ya, yang ditanya adalah AB. AB-nya berapa? Di sini langsung menggunakan teorema Pitagoras. AB berarti hipotenusa ya, karena dia ada di hadapan sudut siku-siku. Maka di sini langsung kita bikin AB pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 ditambah OB pangkat 2. Kita dapat 8 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. 7 pangkat 2, 49. Kemudian kita tambahkan, hasilnya adalah 113. Ini adalah AB pangkat 2. Yang diminta adalah AB. Ya, maka akar 113. Ini jawabannya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Ya, di sini saya bikin cara 1. Ya. Kemudian cara keduanya, kita bisa memanfaatkan titik-titik yang ada pada bidang kartesius tersebut. Jadi begini caranya. Sebenarnya ini rumus Pitagoras juga, cuma dia berlaku untuk bidang kartesius ya. Rumusnya adalah seperti ini. Jarak AB sama dengan akar mutlak dari delta X pangkat 2 ditambah mutlak delta Y pangkat 2. Ini Y ya. Delta Y pangkat 2. Kenapa dimutlakkan? Karena supaya dia hasilnya tidak minus. Ya. Ini untuk tanda mutlak dan lain-lain ini akan dibahas di tingkatan yang lebih lanjut. Tapi ini adalah salah satu caranya yang bisa digunakan. Ya, yaitu jarak AB sama dengan akar mutlak dari delta X pangkat 2 ditambah mutlak delta Y pangkat 2. Delta itu apa sih? Delta itu adalah selisih. Ya, selisihnya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat sini. Titik A. Kita lihat dulu. Titik A. Ini ya A ya. A. Itu adalah titiknya 3, min 4. Masih ingat ya pelajaran bidang kartesius bahwa yang ini X, yang ininya Y. Seperti itu ya. Ini B sama dengan min 5, min 5,3. Maka di sininya X-nya min 5, Y-nya 3. Nah, sekarang kita tinggal hitung menggunakan rumus ini. Jarak AB. AB sama dengan akar, saya bikin agak panjang akarnya, mutlak delta X, selisih. Kalau selisih berarti dikurang ya. Delta X berarti 3, X-nya si A, dikurang min 5, sini pangkat 2, ditambah mutlak Y-nya min 4, dikurang 3, tutup kurung, mutlak pangkat 2. Seperti ini. Kemudian langsung dihitung. Berarti akar 3 dikurang min 5 plus berarti 8 ya. 8 pangkat 2. Ini tanda mutlak ya. Nanti saya ganti pakai warna lain. Ditambah min 4 dikurang 3, min 7. Kita mutlakkan min 7 pangkat 2. Seperti ini. Nah, tinggal kita hitung. Berarti di sini akar masih kelihatan ya. 8 pangkat 2, 64. Ditambah min kali min kan plus ya. Kalau pangkat 2 berarti di sini adalah 49. Ya, berarti kita dapat akar
113. Sama saja ya. Akar 113. Nah, sini saya ganti dulu untuk membedakan si tadi tanda mutlak ya. Warna biru. Ini tanda mutlak yang ini nih. Ya, tanda mutlak ya, supaya tidak tertukar dengan tanda lainnya. Atau angka 1. Ya, ini bukan angka 1, tapi tanda mutlak. Seperti ini saya tandai. Nah, begini kira-kira ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara satu atau menggunakan cara kedua, sama saja. Ya, jadi nggak susah. Ya, cuman tinggal selera saja mau menggunakan cara yang mana. Cara 2. Ya, seperti ini. Caranya cukup mudah bukan? Nah, kita akan lanjutkan ke soal yang ke-6. Ya, soal yang ke-6, Pitagorasnya diterapkan di dalam bangun balok. Ya, di dalam balok. Tentukan panjang AG dari balok berikut. AG, kita cari dulu AG-nya. Ini kita pakai warna merah lagi saja seperti tadi ya. Nih, AG-nya mana? Yang ini ya. Nih. Ini AG. Ya, yang dicari itu AG. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ya ini kan yang diketahui cuma HG, GF, dan BF. Ya, berarti kalau kita mau cari AG, kita harus terlebih dahulu tahu ukuran EG-nya. Nih, kenapa? Karena dia membentuk segitiga siku-siku di sini. Begitu ya. Nah, jadi kita lakukan dulu step by step-nya. Sekarang kita akan cari EG terlebih dahulu. Di sini saya bikin ya, cari EG. Nah, segitiganya saya gambar dulu. Dia kan balok. Kalau balok berarti sisinya persegi atau persegi panjang kan ya. Berarti siku-siku sudutnya. Berarti di sini kita bisa bikin seperti ini. Nih, siku-siku. Ini HG dan ini EH. Ya, EH. Ukuran EH itu sama dengan GF. Berarti di sini 5. Yang ini 10. Begitu ya, kita cari EG-nya. EG adalah hipotenusa dari segitiga EHG. Maka tandanya adalah ditambah. EG pangkat 2 sama dengan HG pangkat 2 ditambah EH pangkat 2. Sekarang tinggal kita hitung. 10 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Berarti 100 ditambah 25. 125. Maka EG-nya sama dengan akar 125. Kalau kita sederhanakan, kita bisa dapat di sini berarti 125 itu adalah 25 kali 5 ya. 25 kali 5. Ya, berarti didapat sederhananya adalah 5 akar 5. Seperti ini. Ya, ini baru dapat EG-nya. Setelah dapat EG, kita langsung cari apa yang ditanya. Kita cari si AG. Ya, di sini AG itu bisa dibilang diagonal ruang ya. AG. Nih, langsung kita gambar lagi segitiganya. Di sini. Di sininya E, kemudian di sininya G. Yang di sini A. AE. AE itu ukurannya adalah 6. Ya, kita dapat karena dia sama dengan BF. Ya, 6. EG itu 5 akar 5. Ini 5 akar 5, nanti kita akan kesulitan menghitungnya, maka kita bisa pakai si akar 25 saja. Di sini akar 125, maaf. Akar 125. Nah, seperti itu. Langsung kita cari AG-nya. AG adalah hipotenusa ya. AG hipotenusa, maka di sini kita bisa bikin AG pangkat 2 sama dengan EG pangkat 2 ditambah AE pangkat 2. EG. EG-nya berapa? EG akar 125. Akar 125 kita pangkatkan dengan 2 ditambah AE. AE-nya 6 ya.
6 pangkat 2. Kita hitung. Akar 125 pangkat 2 itu 125 ditambah 6. Ya. Maka jawabannya adalah 6 pangkat 2, 36 ya, maaf. 36. Maka jawabannya adalah 125 ditambah 36. Berarti 161. Ini AG pangkat 2 ya. Maka kalau kita cari AG-nya, AG sama dengan akar 161. Nah, begitu cara menghitungnya. Jadi, nggak susah ya. Cuman memang ada beberapa step yang harus kita lakukan dulu untuk mencari AG. Seperti itu. Cukup mudah ya. Ya, jadi ada berapa soal tadi? 6 ya. Ada 6 soal, sudah dijelaskan. Semoga dapat dimengerti. Tapi tenang saja, kalau tidak ngerti juga nggak apa-apa, masih bisa tanya, silakan komen nanti di bawah. Atau bisa juga tanya di Classroom atau melalui WhatsApp saya. Seperti itu ya. Nanti silakan kalian pelajari materi ini. Oke? Nah, penugasan. Penugasannya sudah saya siapkan di Classroom kalian. Judulnya adalah latihan teorema Pythagoras pertemuan 1. Jadi setelah pelajari ini, nanti akan ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nanti tinggal dicek ya. Oke, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dapat membantu mempermudah memahami materi Pythagoras. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih di Pythagoras juga, Pythagoras pertemuan kedua. Ya, sekian dulu untuk saat ini materinya. Semoga hari-harinya semakin menyenangkan saja dan semoga materi yang tadi dipelajari dapat dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Jangan sampai kita terkena virus COVID-19. Semoga sehat selalu dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.